Tapi publik sekarang tidak sebodoh yang dia kira. Mereka melihat siapa yang benar-benar bekerja dan siapa yang cuma berkicau. Mereka lihat siapa yang hadir menyelesaikan masalah di lapangan dan siapa yang cuma duduk di studio membacakan naskah gosip sambil mengaku pakar. Dan satu hal lagi yang harus diingat Reply, demokrasi tidak bisa dibangun di atas kebencian. Demokrasi butuh kritik, ya, tapi kritik yang beradab. Kritik yang jujur, bukan kritik yang dijadikan pelampiasan dendam atau tempat cari panggung. Gibran tak perlu menjawab satu-satu tuduhan Reply, karena rakyat yang akan menjawabnya lewat fakta, lewat kerja, dan lewat akal sehat. Dan Reply, ia bisa terus berkoar, tapi selama yang ia hasilkan hanyalah fitnah berbumbu hukum, maka posisinya tetap bukan cendekiawan, bukan pengamat netral, melainkan sumber hoaks berbaju akademik. Kalau ini dibiarkan besok, siapapun bisa difitnah cukup dengan satu video YouTube. Tak perlu bukti, tak perlu proses hukum, cukup analisa ala Reply. Dan itu bukan demokrasi, itu barbarisme digital. Tentu saja yang paling parah adalah bagaimana Reply Harun mengira dirinya di atas kritik. Seolah-olah dengan label ahli hukum tata negara, otomatis bebas dari tanggung jawab moral dan intelektual. Padahal, gelar akademis bukan tiket untuk seenaknya menebar tuduhan tanpa dasar. Ini bukan soal melindungi elit politik, tapi soal menjaga integritas ilmu dan etika. Reply harus sadar bahwa tuduhan tanpa bukti itu bukan cuma merugikan Gibran, tapi juga merusak kredibilitas sistem hukum dan demokrasi kita. Ketika seorang ahli mengedepankan asumsi tanpa fakta, dia bukan hanya menodai nama baik satu individu, tapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi hukum dan proses demokrasi itu sendiri. Lebih jauh, sikap Reply yang sembrono itu bisa memicu polarisasi sosial dan politik yang berbahaya. Masyarakat jadi terbelah antara yang terprovokasi oleh narasi fitnah dan yang tetap rasional. Dalam iklim seperti ini, ruang dialog sehat semakin sempit, digantikan oleh kebencian dan kecurigaan. Dan siapa yang diuntungkan? Jelas bukan rakyat, melainkan mereka yang ingin mempertahankan kekuasaan dengan cara kotor. Kalau Reply benar-benar ingin berkontribusi pada demokrasi dan hukum, ia harus mulai dari meletakkan dasar diskusi yang kuat. Fakta, data, dan argumen yang bisa dipertanggungjawabkan. Bukan spekulasi liar yang dibungkus dengan jargon akademik agar terdengar meyakinkan. Jangan sampai karena ambisi pribadi atau sekadar ingin jadi sorotan, Reply malah menjadi bagian dari masalah besar yang kita hadapi saat ini. Banjir informasi palsu dan polarisasi yang tak terkendali. Sekali lagi, ini bukan soal siapa yang didukung atau dibenci. Ini soal kebenaran dan keadilan. Jika hukum menjadi alat fitnah dan politik menjadi arena adu kebohongan, maka demokrasi kita sudah menuju jurang. Dan Gibran, dia sedang menjalankan tugasnya, bukan berperang di medan propaganda murahan. Reply, jika masih ada rasa hormat pada profesi dan integritas, sebaiknya hentikan sandiwara ini. Karena setiap kata yang kau lempar tanpa dasar, bukan hanya mencemari nama orang lain, tapi juga mengotori reputasi dirimu sendiri. Kalau kita mau lihat lebih jauh, trik Reply ini sebenarnya sudah basi dan gampang dibaca. Strategi lama. Buat tuduhan bombastis tanpa bukti, lempar ke publik, lalu biarkan kegaduhan yang mengalihkan perhatian dari masalah sesungguhnya. Tapi jangan salah, ini bukan drama politik kelas Terry. Ini babak baru, manipulasi opini yang harus dipatahkan. Dia sengaja menggunakan istilah makzulkan dengan sembrono, padahal proses pemakzulan itu punya aturan ketat dan prosedur yang jelas, bukan sekadar klaim sembarangan yang bisa dilempar kemana-mana seperti gosip pasar. Ini seperti dia sengaja mempermainkan hukum, seolah-olah hukum itu barang mainan yang bisa diputar sesuai keinginan. Padahal, konsekuensi dari tuduhan macam ini bisa berbahaya bagi stabilitas politik dan psikologis individu yang dituduh.